Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot teman-teman. Hari ini kita akan membacakan untuk kamu yang sedang menjalani kisah cinta segitiga. Oke, sebelumnya teman-teman, karena ini pembacaan umum tidak bisa resonan untuk semuanya dan juga bisa terbolak-balik ya vice versa. Saya sudah siapkan beberapa kartu tarot nih untuk kondisi hubungan kalian dan ada untuk kamu kepada dia dan dia kepada kamu. Bahkan juga ada kartu pesan dari alam bawah sadarnya dia, apa yang ingin dia sampaikan. Oke, ini juga ada satu kartu untuk energi dan kondisi hubungan kalian. Jadi ada kartu The Magician. Nah, The Magician ini ada beberapa arti. Yang dimana untuk arti pertama ini bisa diartikan sebagai kartu The Magician ini turun ya untuk menyampaikan dan mengatakan kalau ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki apapun itu masalah yang sedang terjadi di dalam hubungan kalian. Kalau saya lihat ya kalian di sini mungkin salah satu udah punya pasangan atau sama-sama udah punya pasangan sehingga kalian di sini menjadi terluka, beban pikiran, stres ya. Oke. Jadi cobalah untuk perbaiki katanya. Bukan berarti saya membenarkan hubungan kisah cinta segitiga. Kalau untuk kalian yang udah terlanjur ya jalani, kalau bisa dijadikan sebagai teman atau sahabat ya. Saling terbuka aja gitu, jangan sampai mengarah ke arah cinta seksual ya. Oke, yang untuk belum bisa lepas ayo diusahakan. Oke, seperti itu ya. Nah, dan arti lain dari kartu The Magician ini bisa mengartikan salah satu tidak mau membangun suatu komitmen, yang dimana hubungannya ya gitu-gitu aja, nggak ada tingkatan ya, di situ-situ aja, nggak bisa lebih tinggi gitu ya. Dia hanya ingin bermain-main ya. Berhati-hati ya teman-teman dengan orang yang seperti ini, dikarenakan apa, kalau udah kisah cinta segitiga salah satu udah punya pasangan atau rumah tangga, itu jarang sekali ada orang yang menjalin satu kisah cinta segitiga yang mau meninggalkan keluarganya demi orang baru atau orang ketiga ya. Itu jarang sekali. Nah, jadi seperti itu. Berhati-hati. Kalau kalian yang memang udah terbiasa menjalani sebagai teman, persahabatan gitu ya, jalani gitu. Yang hubungannya nggak mau lebih, yang di situ-situ aja, hanya sebatas curhat ya, sebatas saling sharing, atau bahkan ada yang ke arah seksual ya, jalani kalau kalian memang sanggup seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi ada The Emperor juga. Kalau saya lihat di sini salah satu orangnya dominan, bahkan lebih banyak aturan ya di dalam hubungan ini. Kalau saya lihat mungkin ada kecemburuan atau apapun itu. Bahkan ada kartu The Tower. Untuk saat ini hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja nih kalau saya lihat. Ada suatu problem dan masalah ya, baik itu hubungan yang ketahuan ya, baik ini juga salah satu merasa dikhianati kalau memang salah satunya udah punya pasangan yang satunya belum gitu ya, atau bahkan apapun ya, intinya ada suatu hal yang membuat kalian hancur, terkejut, kaget, karena The Tower ini adalah suatu teguran dari alam semesta teman-teman, untuk menyadarkan kalian kalau kalian itu telah menjalin suatu hubungan yang salah. Itu juga bisa ya. Oke, bahkan di atasnya ada kartu 7 koin. Kalian di sini mungkin mencoba untuk saling memperbaiki. Kalau saya lihat juga kalian kurang kerjasama ya di dalam hubungan ini, atau bahkan kalian di sini satu tempat pekerjaan, atau bahkan salah satu fokus kepada karir dan pekerjaan. Nah, jadi ada banyak arti ya. Kalian sesuaikan saja. Di bawahnya ada kartu The Devil. Nah, ini ada gambaran hubungan yang lebih banyak nafsu daripada cinta, atau bahkan salah satu ini udah keterikatan atau menjadi obsesi, atau bahkan ada luka yang membekas ya. Itu juga bisa teman-teman. Dikarenakan apa, ada 10 cups di atasnya, salah satu udah punya pasangan. Seperti itu karena ini kisah cinta segitiga ya. Oke, salah satunya udah punya keluarga, udah punya anak, itu juga bisa. Di bawahnya ada 9 tongkat. Nah, salah satu juga di sini mencoba untuk bangkit dari rasa capek, dari rasa luka, teman-teman. Kondisi kalian ini sama-sama capek sebenarnya. Di atasnya ada kartu The Magician lagi. Nah, ini kartu The Magician di Tarot Rider White ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, itu tadi yang saya katakan. Mungkin salah satu hanya ingin fokus bermain-main ya, atau bahkan
Kartu The Magician turun untuk menyampaikan pesan gitu. Yang saya katakan tadi. Yang membuat kalian menjadi apa? Menjadi terluka. Ada 3 pedang, menjadi sakit, terluka. Ya karena itu hubungan kisah cinta segitiga itu teman-teman gak selamanya bahagia, gak selamanya indah. Karena apa? Hubungan kisah cinta segitiga itu indah hanya sementara ya. Kebanyakan seperti itu. Dan sedikit orang yang menjalani kisah cinta segitiga untuk serius bahkan mau meninggalkan pasangannya. Oke, ada orang seperti itu. Jadi ya itu tadi. Kalau yang namanya udah kisah cinta segitiga itu nggak akan ada yang namanya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Ada mungkin sebagian orang, garis bawahi ya. Jadi teman-teman cobalah untuk lakukan suatu pembaharuan, perbaiki apapun itu masalah, saling sharing, saling terbuka ya. Karena kalau saya lihat kalian di sini sering konflik, sering cekcok, berantem, atau bahkan ini salah satu berantem dengan dirinya sendiri itu juga bisa dikarenakan itu tadi ya teman-teman. Kisah cinta segitiga. Yang membuat kalian apa juga di sini menjadi beban pikiran, stres, susah tidur, insomnia ya. Jadi stres, jadi beban pikiran kalian di sini. Ayo kita buka 3 kartu untuk kamu kepada dia. Ada Queen of Pentacles, kartu The Hangman juga di sini ada. Terakhir ada 2 koin ya teman-teman. Saya udah shuffle tadi nih. Udah saya bentang di belakang kamera sengaja untuk mempersingkat video. Dia kepada kamu ada kartu The Strength, ada kartu The Death, ada kartu Two of Wands. Nah ingat ini bisa terbolak-balik atau bahkan tertukar gitu ya. Jadi kamu kepada dia itu Queen of Pentacles. Kamu meratapi ya, masalah yang sedang terjadi. Bahkan kalau saya lihat ada The Hangman, kamu di sini hanya bisa diem nih. Kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu hanya bisa diem, terikat, nggak tahu harus ngapa-ngapain. Ya, walaupun di samping itu kamu sedang mencari solusi juga. 2 koin di sini kamu menjadi goyang dan tidak stabil. Kalau saya lihat di energi kamu ini lebih ke arah tanah, ya elemen tanah, yang dimana itu ada kaitannya dengan Taurus, Virgo, dan Capricorn, seperti itu. Jadi zodiak ini jangan dijadikan sebagai patokan, mungkin hanya sebagai energi yang hadir ya. Kalau kalian merasa cocok dan resonate ya lanjutkan. Kalau untuk di dia di sini ada kartu Wands ya, tongkat. Nah, kalau kartu tongkat Wands itu lebih ke arah elemen api yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius. Yang dimana dia kepada kamu mencoba untuk the strength, mencoba untuk sabar, mencoba untuk menaklukkan segala situasi yang sedang terjadi ya teman-teman. Bahkan ada kartu the death, yang dimana di sini dia merasa kalau hubungan ini telah diambang kehancuran atau bahkan udah ending dan berakhir untuk sebagian dari kalian. Jadi kalian harus lakukan suatu pembaharuan kalau hubungan ini memang mau langgeng ya. Saran dari saya nih ya, sebisa mungkin cobalah untuk jadikan sebagai teman dan sahabat gitu. Jangan sampai menyalah, ingat ya akan karma teman-teman. 2 tongkat di sini dia dihadapkan oleh 2 pilihan kepada kamu, mau bertahan atau bahkan melepaskan nih. Seperti itu. Sekarang saya mau ambil kartu pesan dari alam bawah sadarnya dia. Ini saya sudah shuffle bahasa Inggris nih ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah penyebutan atau salah pengartian. Oke, ada it's time for me to heal now, oke. Dan sometimes I stay awake thinking about you and then I don't react when people mention you. I don't react when people mention you and I could let you get close to me. Dan terakhir ada I'm starting to understand our connection. Jadi dia itu kayak berkata kalau ini adalah waktu yang tepat untuk aku heal ya, untuk aku sembuh, untuk aku healing katanya. Dia minta waktu juga dan dia berpikiran kalau ini adalah waktu yang tepat untuk healing. Karena kalian sedang konflik, cekcok mungkin ya. Sering berantem, jadi dia minta berkata ya kalau ini adalah waktu yang tepat untuk aku healing katanya. Dan terkadang dia itu terbangun memikirkan tentang kamu. Dia kayak tidur tersentak kepikiran kamu. Wah, aku kepikiran dia nih, aku kangen nih gitu. And then ada I don't react when people mention you. Dan aku tidak memperdulikan di saat orang-orang memperhatikan kamu ya. Di saat orang-orang ya menceritakan tentang kamu, dia tidak terlalu memperhatikan baik temannya, baik kalian di sini satu tempat pekerjaan juga ya. Jadi kayak orang-orang cerita tentang kamu, dia kayak biasa aja padahal hatinya itu memikirkan kamu gitu. Dan ini ada I could let you get close to me. Aku tidak bisa membiarkan kamu terlalu dekat kepadaku atau dekat kepadaku ya. Ya itu tadi mungkin karena dia udah punya keluarga
atau bahkan salah satu dari kalian udah punya keluarga ya, atau ada hal lain yang membuat dia di sini menjadi beralasan agar kamu tidak bisa terlalu dekat kepada dia. Dan terakhir di sini ada I'm starting to understand our connection. Aku mulai mengerti, aku mulai mengerti tentang koneksi yang sedang kita jalani. Dia jadi paham kalau dia itu menjalani kisah cinta segitiga, baik kamunya udah punya pasangan atau dia atau bahkan dua-duanya gitu ya, dia jadi ngerti gitu teman-teman. Oke, kita shuffle lagi. Ada kartu The Lovers, kartu Justice, dan bottom of the deck ada kartu 10 tongkat nih. 10 pedang, maaf. Nah, jadi bisa saya artikan kalian di sini soulmate ya, sebagian ya. Mungkin juga arti lain The Lovers ini kalian itu saling cinta tetapi tidak mau terbuka satu sama lain. Seperti itu, teman-teman. Jadi soulmate itu, teman-teman, kalian datang dipertemukan ya oleh alam semesta untuk saling memberikan pelajaran hidup. Kalian ditempa ya agar bisa mengerti apa itu tentang arti kehidupan, arti cinta. Yang kebanyakan kalau ada juga soulmate and karmic ya katanya ya. Soulmate dan karmic. Nah, jadi mungkin kalian itu dipertemukan ya kayak tadi, tetapi pada akhirnya kalian akan menjadi asing nantinya, nggak mengenal satu sama lain ya. Seperti itu. Kalau kalian udah dapat rasanya, feel-nya, puasnya, kalian akan menjadi asing nantinya. Itu juga ada soulmate dan karmic ya, apa ya namanya itu. Saya pernah lihat juga, pernah baca ya. Oke. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Kalian mungkin juga bisa sharing pengetahuan dari kalian. Karena saya juga ini dapat pelajaran dari orang yang personal reading kepada saya. Saya juga lihat di Google, di buku-buku pelajaran ya tentang tarot ya, tentang arti soulmate ya, twin flame, apapun lah itu. Nah, seperti itu. Di samping itu juga kalian di sini kurang terbuka ya. Tidak mau menceritakan satu sama lain, teman-teman. Ada kartu justice. Kartu justice di sini mungkin menggambarkan tentang salah satu kebohongan terungkap ada di sini ya. Mungkin salah satu ketahuan sama pasangannya, atau bahkan ada kebohongan yang terungkap tentang apapun, atau bahkan hubungan yang tidak stabil dan bahagia. Nah, jadi kalian sesuaikan ya, ada banyak arti. Ada 10 pedang juga. Nah, ini ada gambaran tentang pengkhianatan. Salah satu merasa dikhianati. Kalau memang ya salah satu udah punya pasangan sehingga salah satunya merasa dikhianati, itu juga bisa. Atau bahkan ini pengkhianatan dari perkataan kamu atau bahkan pikiran dia sendiri, itu juga bisa ya teman-teman. Terakhir, ada Ace of Cup. Kalian di sini saling cinta, saling sayang ya. Jadi cobalah untuk bisa melakukan satu pembaharuan kalau ini hubungan mau langgeng, mau lama, mau tahan lama gitu ya. Dan sebisa mungkin untuk kalian yang menjalani kisah cinta segitiga, cobalah untuk bisa menyadarkan diri kamu sendiri. Agar apa? Agar kamu tahu kalau hubungan terlarang ini akan ada karma nantinya. Baik itu akan lewat kepada kamu atau anak kamu ya. Siapapun itu, orang terdekat kamu mungkin akan terkena imbasnya, itu juga bisa teman-teman. Jadi kalau kami udah mulai tersadar ya, lakukanlah suatu pembaharuan, minta maaf ya kepada pasangan kamu yang kamu khianati. Saya di sini hanya mengingatkan teman-teman, bukan saya sok-sok apa ya gitu. Kalian ngerti lah. Saya juga pernah ya menjalani hubungan kisah cinta segitiga dan saya udah merasakan sendiri karma itu seperti apa. Jadi kita saling sharing di sini dan hanya ini yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian juga ya. Yang mau request kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Yang mau personal reading bisa japri saya lewat WA atau Instagram. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Jangan lupa juga untuk subscribe, komen, like, and share. Nah, sekian terima kasih teman-teman. Dah.